Para perempuan harus waspada dengan penyakit yang satu ini, namanya endometriosis. Ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi perempuan, di mana jaringan lapisan dalam rahim atau endometrium berada dan ditemukan pada bagian tubuh lainnya. Endometriosis banyak terjadi pada perempuan yang sedang pada masa subur. Penyakit ini jarang ditemukan pada perempuan yang sudah menopause. Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Patrick Bayu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Siloam Hospital Slipo Village. Apa itu endometriosis? Jadi endometriosis itu merupakan penyakit inflamasi kronik yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium berada di luar rahim dan juga dihubungkan dengan adanya peningkatan hormon estrogen. Apakah endometriosis itu berbahaya? Endometriosis itu tidak berbahaya ya. Endometriosis itu untuk risiko terjadinya kanker sangat kecil, berkisar antara 0,3 sampai 0,8%. Tapi bahaya yang lain adalah beberapa pasien yang terkena endometriosis akan mengalami infertilitas dan mengalami penurunan kualitas hidup karena nyeri pada saat menstruasi, nyeri saat berhubungan, bisa juga ditandai dengan adanya benjolan atau massa pada perutnya. Apa penyebab endometriosis? Penyebab endometriosis itu beberapa faktor yang dicurigai ada berkontribusi. Pertama, misalnya ada menstruasi retrograde, jadi menstruasi yang ke dalam kafum abdomen, ke dalam rongga perut, tapi tidak dapat dihilangkan oleh sistem imunnya, jadi ada gangguan sistem imun juga. Kemudian, si menstruasi itu, darah menstruasinya mengandung stem cell dari uterus. Nah, stem cell endometrium itu akan tumbuh dan berproliferasi seperti layaknya jaringan endometrium yang ada di dalam rahimnya. Dan yang ketiga ada penyebaran. Penyebaran dari stem cell tadi bisa menyebar kemana-mana, bisa menyebar ke otak, bisa menyebar ke paru-paru, bisa terkena langsung di jaringan luka operasi di daerah perut. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan faktor genetik. Jadi ada beberapa pasien, keluarga berisiko terjadinya endometriosis kalau ada keturunan. Apa yang dirasakan penderita endometriosis? Ya, jadi yang dirasakan penderita endometriosis itu pertama yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri haid. Nyeri haid, kemudian nyeri saat berhubungan, bisa juga ditandai dengan nyeri pada saat berkemih, nyeri saat buang air besar pada saat menstruasi. Keluhan lainnya adalah infertilitas, sulit hamil, kemudian juga ada perdarahan uterus yang tidak normal. Bagaimana pencegahan endometriosis? Endometriosis tidak dapat dicegah ya. Endometriosis itu kita hanya bisa mengobati untuk mengurangi gejalanya dan mempertahankan supaya tidak menjadi lebih buruk. Bagaimana pengobatan endometriosis? Jadi pengobatan endometriosis tergantung dari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Misalnya pasien mengeluhkan nyeri, kemudian bisa pasien mengeluhkan infertilitas atau pasien mengeluhkan massa. Kalau pasien mengeluh nyeri tanpa ada keluhan infertilitas, kita lihat lagi nyerinya. Apakah pasien bisa kita obati dengan obat-obatan? Pertama kali kita berikan dengan obat-obatan. Kalau tidak mempan, keluhan nyerinya tetap menetap, kita lakukan operasi. Perlu diketahui risiko dari operasi adalah kambuh di kemudian hari. 10% akan kambuh pada tahun pertama, 20% tahun kedua, dan 50% tahun kelima. Kalau masalah infertilitas, kita lihat lagi, ada massa yang menyertai atau tidak, ada nyeri yang menyertai atau tidak. Kalau misalnya kita lihat masanya ada kista endometriosis ukuran dari 4 cm, pasien tidak mengeluhkan nyeri tapi hanya mengeluhkan infertilitas, mungkin kita bisa langsung terapi untuk infertilitasnya, kita lakukan stimulasi ovarium. Tapi kalau misalnya masanya besar, ada keluhan nyeri, alangkah baiknya kita lakukan operasi terlebih dahulu dan langsung segera dilakukan program untuk terapi infertilitasnya. Nah sobat,
Pengobatan endometriosis adalah dengan pemberian obat-obatan pereda nyeri, terapi hormon untuk menghambat pertumbuhan jaringan, dan operasi. Salah satu operasi yang direkomendasikan adalah laparoskopi. Laparoskopi adalah teknik operasi yang bisa berlangsung tanpa perlu membuka perut pasien. Lalu, apa tujuan dilakukannya laparoskopi dan bagaimana prosedur laparoskopi dilakukan? Simak selengkapnya mengenai laparoskopi bersama Dr. Patrick Bayu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi berikut ini. Nah dok, salah satu penanganan untuk endometriosis bisa dengan laparoskopi. Lalu apa yang dimaksud dengan tindakan laparoskopi itu sendiri? Tindakan laparoskopi merupakan operasi yang minimal, dengan ada nama lainnya adalah operasi lubang kunci. Kenapa demikian? Karena sayatannya sangat kecil, sayatannya bisa sekitar setengah 1 sampai 1 cm, ada 3 titik, biasanya di pusar, kemudian di perut bagian bawah kiri kanan, atau juga bisa dapat hanya satu sayatan saja ukuran 1 sampai 2 cm di pusar kalau misalnya kita hanya melakukan single port laparoskopi. Apa tujuan dilakukannya laparoskopi dan kondisi seperti apa yang memerlukan bedah laparoskopi? Jadi kalau di bagian ginekologi, untuk tindakan operasi laparoskopi, saya ambil manekin dulu ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada uterus, ya. Ada terbagi-bagi dari uterus, kemudian saluran telur, kemudian juga indung telur. Dilihat dari rahim, bisa aja ada miom, bisa aja ada adenomiosis. Itu kita bisa lakukan laparoskopi. Kita angkat miomnya, kita reseksi juga adenomiosisnya, atau kalau misalnya rahimnya tidak dibutuhkan, kita bisa angkat semuanya. Kemudian dari saluran telur, kita bisa lihat kalau misalnya saluran telurnya mengalami pembengkakan atau namanya hidrosalping. Pasien ingin hamil. Hidrosalpingnya kita atasi dahulu, bisa kita lakukan terapi kalau hidrosalpingnya kecil derajatnya, atau apabila derajat berat kita lakukan pengangkatan saluran telurnya. Atau pada pasien-pasien dengan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik, itu kita bisa lakukan laparoskopi, kita angkat kehamilan ektopiknya. Atau kalau mau melakukan sterilisasi pada saluran telurnya. Yang terakhir pada ovarium, bisa aja ada kista endometriosis seperti pada pasien-pasien dengan endometrioma, kemudian juga ada kista simple, bisa juga kista dermoid. Itu kita bisa lakukan pengambilan kistanya saja, kistektomi, atau kita bisa melakukan pengambilan keseluruhan dari indung telurnya atau namanya salpingo-ovarektomi. Atau pada beberapa kasus lainnya, misalnya pada pasien kanker bisa dilakukan tindakan radikal histerektomi pada pasien kanker serviks stadium awal atau kanker endometrium stadium awal, itu bisa dilakukan laparoskopi. Bagaimana prosedur laparoskopi dilakukan? Prosedur laparoskopi dilakukan di kamar operasi dengan tindakan anestesi, biusnya bius umum. Ya, kemudian ibu dalam posisi terlentang, kita masukkan jarum untuk memasukkan gas CO2, dikembungkan si perutnya, kemudian kita masukkan trokar laparoskopi, kemudian kita lihat bagian dalamnya bagaimana, kemudian tergantung tindakannya apa yang mau kita lakukan. Ya tadi bagian rahimnya, bagian tubanya, atau bagian indung telurnya. Apa kemungkinan resiko dan komplikasi dari bedah laparoskopi? Risiko komplikasi dari tindakan laparoskopi, pertama dari tindakan operasinya sendiri. Pertama, pada saat kita memasukkan trokar, ya. Pada saat memasukkan trokar itu ke dalam, si trokar bisa menyentuh pembuluh darah besar, aorta, bisa terjadi perdarahan hebat, bisa juga terkena usus di situ, terjadi perforasi, bolong ususnya. Kemudian tindakan operasi sendiri tergantung dari penyulit yang menyertai, misalnya ada perlengketan hebat, bisa aja perlengketan itu pada rahim ke usus atau dinding kista ke usus atau ke jaringan dinding panggul yang dapat mengenai ureter. Jadi ureter bisa terkena robekan, bisa putus, si ususnya juga bisa robek.
dari tindakan anestesinya sendiri, efek dari komplikasi dari bius secara general, atau bisa juga karena memasukkan gas CO2, hiperkarbia bisa juga. Kemudian tindakan pasca operasinya adalah risiko perdarahan, risiko infeksi, itu seperti layaknya tindakan operasi umumnya. Apa saja keuntungan prosedur laparoskopi? Ya, meskipun tadi kita mendengarkan banyak komplikasi, namun komplikasi itu juga sama terjadi pada tindakan operasi laparotomi, operasi bedah buka perut. Ya, tapi keuntungan tindakan laparoskopi dibandingkan tindakan bedah perut yang terbuka adalah karena operasinya minimal, lubang kunci kecil, jadi lebih estetik. Kedua, nyeri lebih berkurang. Ketiga, karena nyeri lebih kurang, kita bisa mobilisasi lebih cepat dan perawatan lukanya juga lebih cepat pulih, lebih cepat pulang ke rumah. Sobat Revisi, operasi laparoskopi mempunyai peran melakukan diagnosis dan sekaligus bisa melakukan terapi. Kelainan yang sudah dikoreksi dengan laparoskopi akan meningkatkan kesempatan kehamilan. Jadi bagaimana ya laparoskopi untuk program kehamilan? Dr. Patrick Bayu, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, akan menjelaskan bagaimana laparoskopi untuk program kehamilan. Bagaimana laparoskopi untuk program hamil? Ya, jadi tindakan laparoskopi pada program hamil itu tergantung dari apa yang kita nilai pada saat kita mendapatkan atau mengevaluasi pasien saat bertemu pertama kali. Apakah di rahimnya ada miom, ya, kemudian apakah ada adenomiosis, apakah ada kista endometriosis ukuran lebih dari 4 cm yang harus dilakukan operasi terlebih dahulu, atau ada hidrosalping, atau ada sumbatan saluran telur yang terdeteksi pada saat HSG, kemudian kita harus konfirmasi ulang dengan tindakan laparoskopi. Jadi, kalau misalnya untuk mioma uteri ukuran yang 4 cm lebih, atau dia mendistorsi rongga rahim bagian dalam, itu sarannya adalah untuk dilakukan tindakan operasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan kista endometriosis. Kista endometriosis itu kita lihat kalau misalnya ukuran lebih dari 4 cm sama dengan mengalami nyeri dan dia menghalangi akses pada saat kita melakukan misalnya nanti prosedur ovum pick up, petik oosit, itu terganggu. Sarannya adalah untuk lakukan tindakan operasi terlebih dahulu, bisa dengan laparoskopi. Kemudian yang terakhir tadi kalau misalnya saluran telurnya membengkak atau namanya hidrosalping, yaitu kita harus lakukan tindakan operasi. Biasanya tergantung derajat, kalau derajat berat akan dilakukan pengangkatan saluran telurnya. Tapi kalau misalnya derajatnya ringan masih bisa dikoreksi, kita bisa lakukan neosalpingostomi, dibuka perlengketannya, dibuka sumbatannya, kemudian kita evaluasi apakah masih terbuka, paten atau tidak. Berapa lama bisa berhubungan setelah operasi laparoskopi? Ya, untuk berhubungan setelah operasi laparoskopi itu sebenarnya tidak ada batasan waktu ya. Kapan saja asalkan pasien mengalami nyerinya sudah berkurang, tidak ada keluhan nyeri, kemudian tidak ada perdarahan, pasien bisa dapat mobilisasi dengan nyaman, silakan berhubungan kapanpun. Apakah ada kemungkinan hamil setelah operasi laparoskopi? Untuk pasien infertilitas yang kita lakukan tindakan laparoskopi itu bisa hamil secara spontan, ya. Untuk khususnya pada pasien-pasien dengan endometriosis derajat minimal, derajat 1 atau 2 yang ketemu secara tidak sengaja pada saat laparoskopi, setelah kita lakukan reseksi, eksisi dari lesi-lesi endometriosisnya, pasien dapat hamil spontan. Mengapa demikian? Karena inflamasi yang terjadi akibat dari lesi endometriosisnya meskipun derajat ringan itu dapat hilang dan itu dapat meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Sedangkan untuk
terapi lainnya misalnya pada miom, pada reseksi adenomiosis, itu juga dapat spontaneously hamil kalau misalnya tidak mengganggu kavum uterinya. Tapi perlu diingat, setelah pasien direseksi adenomiosis atau miomektomi atau apapun tindakan yang mengenai uterusnya, operasi pada rahim, pasien harus ada jeda waktu antara operasi sampai ke hamil. Minimal adalah sekitar 6 bulan untuk memulihkan si rahimnya. Sekian pembahasan kali ini mengenai endometriosis, laparoskopi, dan kaitannya dengan infertilitas. Jadi, pada pasangan-pasangan yang ingin hamil, dan terutama mereka yang mengalami endometriosis, jangan ragu untuk segera konsultasikan ke dokter konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi untuk kita evaluasi endometriosisnya dan melakukan tindakan laparoskopi sebagai bedah minimal yang dapat membantu mengatasi masalah infertilitas terkait dengan endometriosis. Sekian pembahasan kali ini dari saya, Dr. Patrick Bayu, SPOG, Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Siloam Fertility and Minimal Invasive Center, Siloam Hospital, Lipo Village. Selamat siang, sampai jumpa.